ongkos jauh lebih murah. Iya juga sih kalau dipikir-pikir. Tapi gue bingung. Udah nggak pernah naik transportasi umum lagi dari lulus SMA. Nanti malah nyasar. Ya elah, udah gede masih takut nyasar. Kan kalau lo naik bis atau kereta ada petunjuk jalannya, jadi lo nggak bakal nyasar. Lagian, seru tahu ngedit naik transportasi umum. Ya udah deh, gue coba besok. Dimas, ini gue harus kemana? Gue salah turun halte. Mas, beli soto ayam 1, ayam geprek 1, ayam bakar, duduknya sekalian ya. Saya tinggal dulu ya, sebelah. Mas, mau batagornya 2 porsi ya, tapi dijadiin 1 aja. Terus juga baksonya 1 porsi makan di sini. Sama sekalian es campurnya juga deh ya. Wih, makan siang apa lu jadinya? Tadi gue udah pesen soto ayam, ayam geprek, ayam bakar, batagor 2 porsi, bakso, sama es campur. Gue bingung pilih yang mana, jadi gue pesen aja semua. Banyak amat makan siang lo. Ya, biarin aja deh. Hitung-hitung self-love. Gue kan udah stres banget sama meeting tadi. Nah, biar gak burn out, gue pesen makanan yang gue suka aja, biar happy. Kebetulan, gue suka sama semuanya. Hehe. Aduh, self love nggak gitu juga kali. Self love kan salah satunya lo menjaga kesehatan fisik sama mental. Kalau kayak begitu kan lo bisa kena obesitas. Nanti malah makin nambah stres sendiri deh. Ya, terus gue harus gimana dong, biar gak stres gara-gara kerjaan? Lo boleh kok beli makanan favorit biar happy lagi. Tapi harus dibatasin juga kali porsinya. Selain itu nih, biar happy. Kalau gue tiap pulang kerja, gue dengerin radio. Bikin mood gue happy lagi setelah seharian kerja. Ya, tapi udah terlanjur pesen makanan tadi. Sayang banget deh kalau dibuang. Kan bisa buat gue. Rasain lu, Dit. Biar orang-orang tahu lu tuh orang jahat. Ngapain, Sel? Serius amat? Enggak kok, enggak. Wah, mau ngapain ngumpulin chat mantan lu sama selingkuhannya? Kok ada alamat segala? KTP-nya juga lu sebarin. Biarin, mau gue sebarin. Biar tahu rasa tuh si Adit. Enak aja main selingkuh. Aduh, hati-hati, Sel. Doxing loh. Kaulah muda, ingat loh, jangan asal dalam menggunakan atau membagi data pribadi orang lain. Karena itu berarti kamu melakukan doxing dan berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM, dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum, melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi, dokumen, atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Hukumannya, pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Ingat kaulah muda, data pribadi bukan konsumsi publik. Loh, lah piye lagi? Katanya bebas beli seragam dimanapun. Lah kok ini malah disuruh tanda tangan surat pernyataan kayak gini toh? Lah iya toh Pak, dengan harga segini di toko kita bisa dapat 2-3 setel. Betul wi. Padahal Undang-Undang Sisdiknas, Permendiknas, dan Perda Pendidikan jelas sekolah ndak boleh jualan seragam kayak gitu. Iya tak Bune? Enggak Pak. Maaf Ibu, Bapak. Iya. Makanya penting bagi masyarakat seperti kita ini untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Oh begitu. Iya, kita bisa loh mengadukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan kita sebagai warga harus ikut mengawasinya. Lah terus kemana warga bisa mengadukannya? Begini, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik telah disebutkan bahwa warga bisa mengadukan kepada atasan dari si petugas yang melakukan pelayanan itu. Oh, gitu toh. Iya, kemudian dapat juga kita mengadukan ke Ombudsman Republik Indonesia. Ombudsman. Ombudsman ini sendiri adalah lembaga negara yang mengurusi seputar pengaduan pelayanan publik. Jadi, lembaga inilah yang nantinya akan menindaklanjuti pengaduan warga seperti kita-kita ini, Pak. Yang lebih penting lagi, warga di daerah tidak perlu jauh-jauh lagi ke Jakarta. Karena di setiap daerah sudah ada perwakilannya. Untuk Jawa Tengah sendiri, perwakilannya berada di Semarang. Bu, Bapak. Jadi kita itu juga bisa ikut ngawasi toh? Betul. Dan itu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pelayanan publik itu adalah hak kita kok. Makanya, kita juga harus mengawasi pelaksanaannya. Iya. Untuk hidup yang lebih baik, mari kita awasi pelaksanaan pelayanan publik. Iklan layanan masyarakat ini dipublikasikan oleh Pusat Telaah dan Informasi Regional Patiro Surakarta
bersama Yapika. Anak-anak, sebutkan benda apa saja yang bisa terbang. Siapa yang tahu? Aku, pesawat, Bu. Benar, ayo siapa lagi yang tahu? Layang-layang, Bu. Betul, ayo apa lagi? Abu rokok, Bu. Hah? Abu rokok? Kok bisa? Jadi gini, Bu, ceritanya. Waktu itu, saya dan bapak saya naik motor di jalan raya. Mungkin biar nggak ngantuk, ada pengendara yang rokok, Bu. Lalu, tertiuplah angin, terbanglah si abu rokok itu, dan... kena mata. Pastikan Anda tidak merokok saat berkendara sesuai peraturan lalu lintas Undang-Undang tahun 2019. Kalau tidak, bersiaplah menanggung hukuman kurung penjara 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Ih bro, parah banget nih. Ada foto korban kecelakaan tabrak lari. Gue dapet dari grup. Mana-mana coba lihat. Wah, parah banget nih kejadiannya. Bagi dong gambarnya. Nih, gue kirim ke lo ya. Wah, parah nih yang nabrak. Bentar deh, gue share dulu ke anak-anak grup. Menurut psikiater Dr. Andri SPKJ FAPM, memperluaskan gambar atau video korban suatu musibah merupakan tindakan yang tidak etis dan sangat tidak menghormati korban. Jadi Osers, stop di kamu ya untuk mencegah hoax dan menghormati keluarga korban. Baik anak-anak, kita sudah sampai di Museum Monumen Jogja kembali. Dan di sini merupakan salah satu tempat bersejarah Bu, ngapain sih kita ke museum? Gak asik banget. Iya, ngapain ya kita ke museum ya? Aduh, ngapain sih? Iya Bu, mending ke tempat yang hijau-hijau aja, seger dingin gitu. Ngapain coba ke museum? Ijo sawah gitu ya? Iya dong, sawah dong ya. Panji, Ucup, kalian ini museum itu salah satu tempat yang membuat kita bisa ingat dengan perjuangan pahlawan sama sejarah dari kemerdekaan kita. Ayo kita keliling-keliling. Siap! Melupakan sejarah sama dengan melupakan perjuangan pahlawan kita. Jadi, ayo main ke museum. Dan ingat, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio. Aduh, buset dah, macet bener. Woi, jalan dong, gue udah telat nih. Risik, jalan kakinya sono kalau nggak mau macet. Emang jalan punya bapak lo. Stop menghakimi orang lain. Hargai sesama. Pemerintah menetapkan KLB setelah ditemukan kasus polio di Kabupaten Pidi. Waduh, gimana nih anak saya? Gimana anak saya? Ada apa Bu Minah? Ini Bu Siti, saya baca di surat kabar kasus polio sudah ditemukan di Pidi. Terus gimana dengan anak kita? Oh, ditemukan kasus polio ini Bu disebabkan karena cakupan imunisasi yang masih rendah dan sanitasi yang buruk. Padahal kita harus tahu loh Bu, anak sakit polio itu dapat cacat seumur hidup. Dan penyakit ini mudah menyebar, nggak bisa sembuh dan nggak ada obatnya. Terus kita harus gimana Bu? Tenang Bu, polio sangat mudah dicegah dengan imunisasi. Anak-anak kita kan sudah diimunisasi polio waktu bayi. Apa harus ya diberikan lagi Bu? Iya Bu, imunisasi polio tetes yang sekarang diberikan untuk menghentikan KLB. Jadi semua anak di bawah umur 13 tahun harus mendapatkan tetes polio. Walaupun dulu sudah lengkap imunisasi polionya. Sukseskan Submit Pekan Imunisasi Nasional Polio untuk seluruh kabupaten kota di Aceh yang dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai dengan Februari 2023. Di mana kita bisa dapatkan imunisasi untuk anak-anak kita ini Bu? Tenang Bu, untuk tetes polio ini bisa didapatkan di posyandu, puskesmas, atau di sekolah anak-anak kita Bu. Anak saya dan teman-temannya udah loh Bu, katanya rasanya manis. Terus, ada ibu nggak apa-apa? Nggak ada reaksi demam Bu? Nggak apa-apa Bu, malah habis imunisasi tetes polio, anaknya jadi seneng dan minta lagi. Dan nggak ada demam juga. Semoga anak-anak kita aman ya Bu. Insya Allah, dengan imunisasi ini, anak-anak kita nanti terlindungi dari bahaya polio ya Bu. Ayo kita imunisasi polio anak-anak kita semua. Aceh bebas polio. 2 tetes manis, cegah polio. Victory! Asik, menang lagi. Nak, pagi-pagi sudah main game aja. Aku bingung Bu, mau ngapain sekarang. Lagian, aku juga lagi bosan. Daripada kamu bingung mau ngapain, mending yuk ikut ibu membaca buku. Karena di pagi hari merupakan waktu efektif loh untuk membaca buku. Siap Bu.
Laksanakan. Buku adalah jendela ilmu dan membaca adalah kuncinya. Mari kita jadikan generasi Indonesia sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh kompornya udah dimatiin belum ya? Cek lagi ya. Sebelum keluar rumah, pastikan kompor sudah dimatikan. Selain itu, pastikan juga peralatan dan jaringan kelistrikan di rumah atau tempat usaha kamu dalam kondisi baik dan standar. Sepanjang tahun 2022, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta menangani total 56 kasus kebakaran di dalam Kota Yogyakarta. Hampir separuh dari kasus-kasus kebakaran tersebut dipicu oleh masalah peralatan dan arus listrik. Dari tadi rebahan mulu, Mim. Kamu nggak ngerjain tugas apa? Nggak ngerti apa? Orang kita lagi healing. Ya healing sih, tapi kan nggak gitu juga. Mending nih kamu ikut tebak-tebakan sama aku aja. Enggak, males mager. Nggak asik. Yaudahlah, kalau gitu aku ikut rebahan aja deh. Malah ikutan mager. Kebiasaan malas gerak akan membuat kamu people kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan membuat fungsi otak menurun loh. Makanya seperti aku sekarang nih, buka gerak, aktif itu 1, 2, 3. asli. Kenapa sih, Kri? Capek gua. Ini apa posting apaan sih? Maksud lo? Ini video-videonya nggak jelas gini. Bukan gua kali tuh. Bentar gua cek. Lihat tuh, ada gambar kucing, tawuran, serem gini. Loh, kok Instagram gua nggak bisa dibuka? Salah kali passwordnya. Enggak kok, bener. Gua nggak mungkin lupa. Wah, jangan-jangan akun lo kena hack nih. Aduh. Kaulah muda, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Google dari YouGov, hampir 2 dari 3 pengguna internet Indonesia mengalami kebocoran data pribadi. Yang dikarenakan 89% orang Indonesia menggunakan password yang lemah. Maka dari itu, jangan pernah menggunakan password yang mudah ditebak, seperti nama, tanggal lahir, atau yang mengandung data pribadi. Sebaiknya ganti password kamu secara berkala ya.